serious? Halo, Sobat Serius. Selamat datang di channel yang membahas hal-hal unik dan menarik. Kali ini, kita akan membahas fenomena yang mungkin pernah terlintas di pikiran kalian. Kenapa permainan anak di seluruh dunia mirip? Apakah ada kode rahasia dari leluhur yang perlu kita ungkap? Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa aneh? Kenapa permainan waktu kecil kita, kayak peta umpet, lompat tali, atau main gundu, itu mirip banget sama yang dimainkan anak-anak di negara lain? Dari Indonesia sampai Jepang, dari Afrika sampai Amerika, seolah-olah ada resep rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kira-kira, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya kebetulan, atau mungkin ada kode rahasia dari leluhur kita yang perlu kita gali? Mari kita bahas. Salah satu teorinya datang dari Carl Jung, seorang psikolog yang terkenal dengan ide tentang ingatan kolektif. Dia berpendapat bahwa kita semua punya semacam memori yang diwariskan, yang menghubungkan kita satu sama lain. Jadi, ketika kita main peta umpet, mungkin ada bagian dari diri kita yang terhubung dengan nenek moyang kita yang juga pernah bermain permainan serupa. Bayangkan saja, bisa jadi mereka menciptakan permainan ini sebagai cara untuk melatih keterampilan bertahan hidup. Sekarang, coba kita lihat dari sisi sejarah. Di masa lalu, kehidupan manusia jauh lebih keras. Kita nggak bisa cuma bersantai di rumah sambil main game di ponsel. Dulu, permainan itu adalah alat untuk bertahan hidup. Misalnya, peta umpet yang mengajarkan anak-anak untuk bersembunyi dari bahaya, atau lompat tali yang melatih kelincahan dan kekuatan fisik. Jadi, permainan yang kita anggap sebagai hiburan mungkin sebenarnya adalah bentuk latihan bertahan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi, tunggu dulu, ada yang lebih menarik. Apa kalian pernah berpikir kalau permainan-permainan ini adalah semacam kode rahasia dari leluhur kita? Ini mungkin terdengar gila, tapi bayangkan kalau nenek moyang kita menyimpan pesan-pesan penting dalam bentuk permainan. Seolah mereka ingin memastikan bahwa kita tidak lupa dari mana kita berasal. Bisa jadi, lewat permainan ini, mereka mengingatkan kita tentang nilai-nilai yang penting, tentang kerjasama, ketangkasan, dan bahkan tentang saling percaya. Dan, apakah kalian tahu? Meskipun kita tinggal di belahan dunia yang berbeda, hampir setiap budaya punya versi permainan yang sama. Di Indonesia ada petak umpet, di Jepang mereka sebut kakurenbo, di Amerika mereka menyebutnya hide and seek. Hanya namanya yang beda, tapi inti dari permainan itu tetap sama. Ini membuat kita bertanya, apakah ini semua kebetulan? Atau mungkin, ada kekuatan yang lebih besar yang menyatukan kita sebagai manusia? Jadi, setelah semua yang kita bahas, apakah kalian percaya bahwa permainan yang kita mainkan hanya sekadar hiburan? Atau mungkin ada pesan tersembunyi dari leluhur kita yang terus hidup melalui permainan ini? Jadi kalau kalian punya pendapat atau pengalaman menarik tentang permainan yang mirip di berbagai negara, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video misteri menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Serius. Terima kasih.